Halo semuanya, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Teman-teman masih di rumah aja kan ya? Buat yang di rumah, yuk kita bertahan. Banyak cara bisa kita manfaatkan untuk tetap di rumah. Salah satunya nonton video YouTube. Buat yang terpaksa bekerja dan nonton ini dari tempat kerja, yuk kita juga berusaha jaga keamanan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker kain. Kalau kamu petugas kesehatan ya pakai masker bedah atau N95. Pastikan diri kita aman, lakukan yang bisa kita lakukan. Hari ini kita mau bahas sedikit soal self-esteem. Bahasa Indonesianya harga diri. Saya nggak terlalu suka terjemahannya, jadi izinkan saya sesekali tetap menggunakan istilah aslinya ya, self-esteem. Hari ini kita mau bahas cara meningkatkan self-esteem tanpa afirmasi positif. Loh, kan meningkatkan self-esteem harusnya pakai afirmasi positif dok. Saya kuat, saya baik, saya mampu melewati ini semua, luar biasa, hebat, yes gitu kan kalau lagi di seminar motivasi ya. Teman-teman, penelitian psikologi menemukan bahwa afirmasi positif yang kita bayar mahal di beberapa seminar itu justru seringkali berdampak buruk bagi kita. Terutama jika sehari-hari kita terbiasa untuk mengucapkan hal yang sebaliknya. Dasar kamu bodoh, gitu aja nggak bisa, salah terus, tuh kan kamu emang salah gitu. Jika sehari-hari kita terbiasa untuk merendahkan diri sendiri dengan kata-kata di pikiran kita, maka afirmasi positif yang seringkali kita dapatkan dari seminar justru membawa efek buruk. Mari kita membayangkan self-esteem atau harga diri itu sebagai sebuah skala ukuran dari 1 sampai 10. Skala self-esteem itu tidak fix. Maksudnya kalau harga diri saya rendah 2 gitu, tidak selamanya saya akan 2. Bisa jadi 1, bisa jadi 3. Tapi range-nya nggak akan jauh dari sana. Atau jika harga diri saya ketinggian, 9 gitu. Itu nggak 9 terus. Bisa jadi 8, bisa jadi 7, bisa jadi 10, bisa jadi 9 lagi gitu. Tapi nggak akan jadi 2. Ada batasannya, tapi bukan sesuatu yang konstan. Jadi kalau teman-teman ngerasa sesekali dalam diri kita, kadang kita ngerasa harga diri kita terbangun baik, tapi sesekali lainnya kita ngerasa low banget, minder banget, nggak percaya diri banget, it's okay, itu wajar. Yang penting masih ada spare waktunya. Kita akan kembali ke titik balance normalnya. Problemnya adalah kalau rata-ratanya selalu rendah. Tiap hari kerjaannya jelek-jelekin diri, kita ngerasa nggak berharga, kita ngerasa nggak pantas, gitu terus menerus, maka rata-rata range-nya mungkin kita ada di low, rendah. Kita ngerasa nggak berharga, kita ngerasa ini mengganggu, saya nggak pantas, dan lain sebagainya. Skala low ini perlu kita tarik ke positif, no. Skala rendah, negatif ini kita nggak bisa tarik ke positif, karena terlalu jauh jaraknya. Dari 0 sampai 10 ini jaraknya jauh. Dari 2 ke 9 itu jaraknya jauh. Yang dekat? Iya, yang tengah. Jika kita biasa ngatain diri sendiri, maki-maki, menghina diri sendiri, akan jauh sekali jaraknya dengan memuji diri sendiri. Kamu hebat, kamu luar biasa. Dan karena jarak yang terlalu jauh itu tadi, itu kenapa afirmasi positif seringkali nggak bekerja. Kalau kita terbiasa menghina kamu payah, kamu bodoh, lalu tiba-tiba kita mengatakan kamu jenius, kamu pasti bisa. Sekalipun niatnya baik, kalimat tadi bisa menyerang diri sendiri. Enggak benar. Itu nggak benar. Kita hanya bisa menerima afirmasi yang masih dalam range yang bisa kita terima. Contoh, kalau kamu biasa ngatain dirimu idiot, lalu tiba-tiba kamu bilang dirimu jenius, kamu akan ngerasa nggak nyaman. Enggak, aku nggak gitu. Tapi kita terus-menerus mengucapkan afirmasi positif karena disuruh begitu. Supaya kita percaya katanya. Supaya kita jadi lebih percaya diri katanya. No, it's not work. Kita malah semakin ngerasa low. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang setelah habis seminar motivasi mendengarkan afirmasi positif itu pulang dalam keadaan harga diri yang sama aja atau lebih rendah. Jarang sekali yang kemudian harga dirinya meningkat, sekalipun tujuannya kita meningkatkan harga diri gitu ya.
Jarang sekali. Rata-rata justru kalau nggak sama aja, kita lebih rendah. Loh, tapi saya pulang ngerasa lebih baik. Ada bias positif di sini. Maksudnya, kita pengen kalau kita lebih baik. Jadi, setelah selesai seminar, kita cenderung membayangkan diri kita yang sebelumnya lebih buruk. Padahal nggak. Kalau diukur dengan skala objektif, diri kita yang dulu dengan yang sekarang sama aja. Kita pengennya yang sekarang lebih baik karena afirmasi positif. Kenyataannya, afirmasi positif jarang sekali bekerja. Kecuali kalau dari awal kamu sudah terbiasa memuji dirimu, maka afirmasi positif bisa bekerja. Tapi kalau kamu terbiasa memuji dirimu, what's the point? Apa poinnya afirmasi positif? Bukankah itu yang sehari-hari kamu lakukan? Loh, jadi gimana dong kalau nggak bisa afirmasi positif? Ada afirmasi lainnya. Ingat, harga diri itu rentang ya. Dari 0 sampai 10. Kamu nggak bisa kalau kamu biasa di 2, kamu afirmasi di angka 9. Nggak bisa. Tapi kamu bisa afirmasi di angka 5. Kalau skalamu biasanya 2 sampai 4, kamu bisa afirmasi di angka 5. Contoh, dasar bodoh gitu aja nggak bisa. Afirmasikan yang lain. Wajar jika manusia salah. Saya memberi kesempatan untuk diri saya melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan. Lebih enak dengar ya. Ada afirmasi yang lebih baik daripada afirmasi positif dan lebih bisa diterima. Apa itu? Afirmasi netral. Sesuatu yang wajar, secara logis benar, nggak usah dipositif-positifin. Biasa aja, netral aja. Contoh di era COVID ini. Kita pasti bisa, kita pasti tetap positif. Di luar pasti ada harapan. Kita pasti mampu melalui ini semua dengan tetap positif gitu. Rasanya menyakitkan bagi beberapa orang. Enggak. Gua tuh udah gak dapet gaji udah sebulan. Kerjaan gak jelas. Bisa jadi di PHK. Apanya yang positif? Tarik ke netral. Apa yang netral dari situasi ini? Iya, di luar berbahaya. Iya, keberbahayaan itu juga mengancam pekerjaan saya, kehidupan saya, orang yang saya sayangi, kesehatan mereka. Iya. Tapi ini kehidupan, saya gak bisa nolak ini. Maka saya mencoba bertahan. Yuk, kita bertahan yuk. Walaupun rasanya nggak nyaman, nggak apa-apa. Yuk kita bertahan sebisanya. Lakukan yang kita bisa. Masak. Berkreatif. Lakukan yang kita bisa. Lebih netral. Nggak usah sok-sok positif, nggak apa-apa. Dari negatif ke positif itu jauh, ingat. Kita bisa menarik ke netral. Dan netral pun cukup. Netral tidak mengharuskan kita merasakan happy, senang, bahagia, enggak. Netral ya netral. Tetap bisa ngerasain perasaan negatif. Tapi kita tahu bahwa ini akan berakhir. Tetap harga diri rasanya terganggu, tapi kita tahu ada masa di mana kita akan membaik. Being netral itu baik. Yang masalah, kita seringkali menganggap netral ini sebagai zona biasa. Kita maunya luar biasa, hebat, selamat pagi begitu. Kita maunya yang positif. Apa sih yang salah dari manusia biasa? Apa yang salah dengan menjadi rata-rata? Apa? Nggak ada. Rata-rata orang, kita semua adalah rata-rata. Menarik, coba perhatiin diri teman-teman. Kalau saya memperhatikan diri saya cenderung sebagian besar waktu saya menganggap diri saya berprestasi lebih baik daripada manusia rata-rata. Tapi giliran lagi low, saya ngatain diri saya lebih rendah daripada manusia rata-rata. Ekstrim sekali. Garis tengah netralnya adalah nggak apa-apa buat jadi rata-rata. Rata-rata manusia salah, rata-rata manusia kecewa, rata-rata manusia melakukan hal baik sesekali, tapi sesekali juga melakukan hal yang buruk. Rata-rata manusia berprestasi baik sesekali, tapi sesekali berprestasi dengan tidak cukup baik. Itu rata-rata manusia. Dan gak apa-apa loh jadi rata-rata. Emang kenapa? Apa salahnya jadi rata-rata? Kita dari kecil dididik buat jadi anak pintar, anak hebat, jadi bingung rasanya jadi rata-rata. Padahal it's okay. Gak apa-apa. Dirimu tidak kurang dari dirimu kalau dirimu jadi rata-rata. Dirimu kemudian gak jadi payah, biasa aja kalau kamu jadi rata-rata. Enggak. Kamu baik dengan kamu jadi rata-rata. Maka berani untuk jadi rata-rata itu pun baik. Self-esteem kita terganggu karena kita pengennya lebih dari rata-rata. Aku harusnya begini, aku harusnya begitu, harusnya gak boleh salah. Lebih dari rata-rata kan. Performance anxiety ada bahasa lain. Jadi kita cemas karena kita pengen performance kita lebih tinggi daripada seharusnya. Enggak, rata-rata itu baik. Harga dirimu justru bisa lebih tenang kalau kamu berharap kamu bisa jadi rata-rata. Nggak usah jadi yang terbaik, nggak usah jadi yang paling baik, nggak usah jadi yang top of the class.
Kamu berusaha yang terbaik yang bisa kamu lakukan pun itu sudah baik. Kamu berusaha terbaik tapi kamu jadi rata-rata, itu juga baik. Harga dirimu ditentukan oleh juga harapanmu terhadap dirimu. Biasa aja. Tapi kalau kemudian kamu bisa dapat yang lebih, good for you, gak apa-apa. Tapi kalau kemudian rata-rata menyerang dirimu, kamu menjadi rata-rata lagi, it's okay. Tetap lakukan yang terbaik, tapi kamu gak jadi lebih rendah dengan jadi rata-rata. Semoga kita semua bisa sama-sama belajar ya, menjadi diri yang lebih menghargai diri sendiri dengan afirmasi yang netral, dengan berani menjadi rata-rata. Ingat, netral itu juga rata-rata. Selamat mencoba menemukan afirmasi yang netral. Kalau teman-teman punya afirmasi netral, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita sama-sama belajar. Demikian dari saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Terima kasih.